Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, masih tentang fungsi ya, masih tentang fungsi. Kemarin di sekolah kita sudah membahas tentang notasi dan nilai fungsi. Kemudian di video sebelumnya kita mempelajari tentang menentukan nilai X dari sebuah fungsi. Dan yang terakhir kemarin, video hari Senin kemarin itu tentang menentukan banyaknya pemetaan. Ya. Oke, yang pertama kemarin notasi dan nilai fungsi ya. Nilai fungsi. Oke, kemudian kedua itu menentukan nilai X. Bukan nilai X dari sebuah fungsi. Satu fungsi atau sebuah fungsi. Kemudian kemarin adalah menentukan banyaknya pemetaannya. Banyaknya pemetaan yang mungkin. Oke. Ya, notasi dan nilai fungsi, kemudian menentukan nilai X dan menentukan banyaknya pemetaan. Nah, yang sekarang, yang hari ini kita akan membahas tentang menentukan rumus fungsi. Nah, sekarang itu menentukan rumus fungsi jika nilainya diketahui. Nilainya diketahui. Oke. Keempat ya. Itu menentukan rumus fungsi jika nilainya diketahui. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, ini ya. Yang keempat ini bagaimana caranya kita mencari nih atau menentukan rumus fungsi. Nah, kalau kemarin kita telah mempelajari cara menentukan nilai fungsi ya. Nah, ini yang pertama itu kemarin itu menentukan nilai fungsi. Ini yang kemarin ya, yang awal kemarin di sekolah itu. Menentukan nilai fungsi kemarin itu. Nah, X-nya sudah diketahui, tinggal kita masukkan nilainya ya. Menentukan nilai fungsi, misalkan kemarin kita sudah punya fungsinya, misalkan fx sama dengan tekan 2x plus 3 ya. Nah, kemarin sudah ada kita punya fx-nya. Nah ya, fx-nya sudah kita punya. Kemudian kita disuruh cari F2 misalkan ya. Berarti 2 dikali 2 ditambah 3. 2 kali 2 itu 4 tambah 3 itu tuh 7. Nah ini yang kemarin kita pelajari di awal ya. Nah menentukan nilai fungsi kemarin itu ya. Fungsinya sudah ada, fx-nya sudah ada. Kemudian kita disuruh cari nilai dari fungsi 2 ya, F2. Ya, fungsi F2. Berapa nilainya? F2 berarti tinggal kita ganti X-nya menjadi 2 ya. Nah, tapi hari ini kita akan mempelajari kebalikan dari ini ya. Nah, mempelajari kebalikan ya dari menentukan nilai fungsi ya. Nah, menentukan atau mencari ya, menentukan atau mencari rumus fungsi. Rumus
fungsi jika ya, jika nilai fungsinya sudah ada atau sudah diketahui. Nah, ya. Menentukan atau mencari rumus fungsi jika nilai fungsinya sudah diketahui. Misalkan contohnya nih, kita punya F2 ya, sama dengan 7 ya. Contoh yang awal di atas ini ya. F2 sama dengan 7. Nah, kita disuruh cari Fx. Berapa Fx-nya? Nah, apa rumusnya? Fx itu sama dengan apa sih? Nah, sama dengan apa sih? Jika F2 sama dengan 7, Fx-nya apa sih rumusnya? Apakah 2x plus 3? Apakah 3x plus 1? Ya, apakah x plus 6 gitu kan? Atau x plus 5 gitu kan? Nanti ini akan kita cari ya rumus fungsinya ya. Rumus fungsinya. Oke. Nah, sekarang kita mencarinya ya, menentukannya, mencari rumus fungsinya. Nah, rumus fungsi untuk yang SMP ya, untuk yang SMP rumus fungsi yang akan kita cari itu masih pangkat 1 atau fungsi linear saja ya. Nah, fungsi linear. Ada pembahasan ini. Bentuk fungsi yang akan kita pelajari hanya fungsi linear saja. Mana fungsi linear? Itu fungsi pangkat 1 saja X-nya. Tidak X pangkat 2, tidak X pangkat 3, tidak X pangkat 4 kayak kemarin, contoh yang kemarin ya. Tapi hanya fungsi ya, fungsi linear ya. Yaitu hanya Fx, ini bentuknya Fx sama dengan Ax plus B saja. Ya, hanya ini yang akan kita pelajari ya. Nanti untuk yang pangkat 2, pangkat 3-nya nanti itu di SMA ya. Nah, itu nanti di SMA yang akan kita pelajari. Oke, kita langsung ke contoh nih. Kita lihat contoh ya. Nah, kita lihat contoh. Pertama, diketahui F itu adalah fungsi linear dengan F0 sama dengan minus 5 dan F-2 sama dengan min 9. Nah, kita disuruh cari tentukan bentuk fungsi Fx. Nah, bentuk fungsi Fx-nya. Nah, ya. Kita disuruh cari bentuk fungsi Fx-nya. Oke. Nah, sekarang kita mencarinya fungsi Fx-nya. Oke. Biar berbeda kita pakai warna lain. Oke. Jawab. Nah, apa tadi fungsi linear ya? Kita lihat bahwa kita punya fungsi linear.
Kita punya fungsi linear itu apa tadi? Fx sama dengan Ax plus B ya. Oke, kita punya Fx itu sama dengan Ax plus B. Nah, sekarang kita coba dari kita punya F0. F0 itu sama dengan minus 5 dan F minus 2 itu sama dengan minus 9. Oke, berarti kita coba mencari. Hal yang pertama kita cari itu adalah mencari nilai A dan B. Nah, ini yang penting nih. Ya. Yang pertama yang akan kita cari itu, langkah pertamanya itu adalah mencari nilai A dan B ya. Nilai A dan B dari fungsi linear ini ya. Nah, kita harus mencari dulu A dan B. Oke. Kita masukkan ke rumusnya. F0 itu sama dengan minus 5. Ya, F0. Ingat, F0 berarti X-nya itu 0. Berarti A dikali 0 ditambah B ya. Ingat, ini rumus fungsinya nih. Fungsi linearnya AX plus B. F0 berarti X-nya 0. Berarti A dikali X kan. AX itu berarti kita X-nya ganti jadi 0. Berarti A dikali 0 ditambah B sama dengan minus 5 ya. Oke. Nah, berarti A dikali 0 0. Sisa 0 plus B sama dengan minus 5. Berarti B itu sama dengan minus 5 ya. Nah, kita sudah dapatkan B-nya itu sama dengan minus 5. Oke, kita sudah dapatkan B-nya yaitu sama dengan minus 5. Oke, sekarang bagaimana dengan A? Bagaimana cara kita dapatkan A? Ya, bagaimana caranya kita dapatkan A? Nah, kita punya tadi apa? Yang kedua, F minus 2 itu sama dengan minus 9 ya. Oke, F minus 2 sama dengan minus 9. Berarti X-nya berapa? X-nya itu minus 2 ya. Minus 2. Oke, berarti kita ubah bentuk fungsi linearnya menjadi A dikali minus 2 ditambah B sama dengan minus 9 ya. Kita ganti X-nya. X-nya itu menjadi minus 2. Berarti minus 2 dikali A itu minus 2A ditambah B itu berapa tadi? B itu adalah minus 5. Berarti minus 2A minus 5 sama dengan minus 9 ya. Ingat, B-nya kita ganti menjadi minus 5 ya. Nah, B-nya kita ganti menjadi minus 5. Sehingga kita mendapatkan minus 2A plus minus 5 sama dengan minus 9. Minus 5-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti menjadi minus 2A sama dengan minus 9. Minus 5 pindah ruas menjadi plus 5 ya. Oke. Oke. Berarti minus 2A sama dengan minus 9 ditambah 5. Yaitu minus 4 ya. Minus 4. Berarti minus 2A sama dengan minus
4. Nah, minus 2-nya lagi kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, karena minus 2 itu perkalian, pindah ke sebelah kanan menjadi pembagian. Berarti A sama dengan minus 4 dibagi minus 2. Ya. Nah, berarti berapa? Minus 4 dibagi minus 2. Minus 4 dibagi minus 2 itu adalah 2. Ya, berarti A-nya itu sama dengan 2. Oke. A dan B sudah ada. Nah, maka tinggal kita masukkan dia ke dalam rumus. Masukkan dia ke dalam rumus fungsi linier. F X itu sama dengan AX plus B ya. Nah, berarti Fx itu sama dengan A-nya berapa tadi? A-nya 2x. B-nya berapa tadi? B-nya minus 5. Jadi fungsi Fx-nya itu adalah 2x minus 5. Ya. Oke. Ya. Jadi sampai sini paham ya? Jadi Pak jelaskan ulang ya soalnya. Diketahui F itu adalah fungsi linier dengan F0 itu sama dengan minus 5. Dan F minus 2 itu sama dengan minus 9. Minus 9. Tentukan bentuk fungsi dari Fx ya. Oke, disuruh kita cari nilai Fx-nya. Nah, yang pertama kita sudah tahu bahwa tadi apa? Fungsi linier itu adalah Fx sama dengan Ax plus B ya. Oke, yang ini. Yang ini ya. Nah, Fx itu sama dengan Ax plus B. Nah, sekarang kita mencari apa? Mencari nilai A dan B terlebih dahulu. Sebelum kita mencari fungsi Fx-nya, kita harus cari dulu A dan B-nya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, yang pertama kita kan sudah ada fungsi nih. Fungsi F0 dan fungsi F minus 2. Nah, kita pakai dulu F0-nya untuk mencari B ya. Nah, ingat F0 sama dengan minus 5. Ya. F0 berarti sudah pasti X-nya itu sama dengan 0 ya. Berarti A dikali 0 ditambah B sama dengan minus 5. Nah, A dikali 0, 0. Berarti 0 ditambah B sama dengan minus 5. Berarti sudah pasti B-nya itu adalah minus 5. Ya. Oke. Nah. Oke, biar Pak taruh di sininya. Mencari B dulu. Mencari nilai B. Baru yang di sini yang B-nya. Mencari nilai A. Nah, ya. Nah, B sudah dapat. Sekarang tinggal A-nya kita belum ada. Berarti kita cari dulu A-nya ya. Nah, dengan fungsi yang kedua yaitu F minus 2 itu sama dengan minus 9 ya. Minus 9. Oke, berarti tinggal kita masukkan ke fungsi linier. Kita ganti X-nya menjadi minus 2 yang ini ya. Oke, berarti A dikali minus 2 ditambah B sama dengan minus 9. Nah, A dikali minus 2 itu sama dengan minus 2A ya. Minus 2A. Kemudian B-nya kita ganti.
Nah, B-nya kita ganti menjadi minus 5 yang kita dapatkan di awal tadi ya. Nah, B-nya kita ganti jadi minus 5 sama dengan minus 9. Nah, kemudian minus 5-nya kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Nah, minus 5 pindah ruas menjadi plus 5. Oke, berarti menjadi minus 2A sama dengan minus 9 ditambah 5. Oke, berarti minus 2A sama dengan minus 9 tambah 5 itu adalah minus 4. Nah, belum selesai sampai sini. Nah, karena minus 2A sama dengan minus 4, maka minus 2-nya kita pindahkan lagi ke sebelah kanan untuk mendapatkan A saja. Maka minus 2A pindah ke sebelah kanan yang awalnya perkalian pindah menjadi pembagian ya. Dan menjadi pembagian. Bukan jadi plus 2 ya, karena ini pembagian ya. Ingat, karena ini perkalian ya, karena ini perkalian minus 2 dikali A. Ya, minus 2 dikali A, maka berubah menjadi pembagian ya. Oke, maka kita dapatkan A-nya sama dengan 2. Oke, paham ya untuk mendapatkan A dan B-nya. Nah, setelah dapat A dan B, maka tinggal kita masukkan ke fungsi linier, yaitu f(x) sama dengan ax plus b ya. Yang C lah, langkah ketiga mau. Kita tuliskan ya. Nah, masukkan A dan B. Masukkan A dan B ke fungsi linier. Nah, maka kita mendapatkan rumus fungsinya yaitu fx sama dengan A-nya itu 2, B-nya itu minus 5. Berarti fx itu sama dengan 2x minus 5. Ya. Oke, jadi begitu nih penjelasan dari mencari atau menentukan rumus fungsi ya. Atau menentukan rumus fungsi. Oke. Oke, sudah ya? Paham ya? Oke, sekarang kita coba contoh yang lain nih. Kita coba contoh yang lain. Biar makin paham nih, ya, biar makin paham tentang menentukan rumus fungsi. Akan contoh 2 ya, kita punya jika fx itu sama dengan ax plus b, terus f kita punya f1 sama dengan 2 dan kita punya juga f2 sama dengan 1. Disuruh kita tentukan bentuk fungsi atau rumus fungsi fx. Nah, suruh kita tentukan rumus fungsi fx. Karena sudah ada nih, ada f1 sama dengan 2,
F2 itu sama dengan 1. Nah, kita punya dua fungsi nih. F1 sama dengan 2 dan F2 itu sama dengan 1. Kita disuruh tentukan rumus fungsinya. Nah, sama seperti tadi caranya, ya. Oke, berarti langkah pertama itu mencari apa? Mencari nilai A dan B, ya. A dan B. Cara mencari nilai A dan B dari fungsi pertama. F1 sama dengan 2, ya. Nah, F1 sama dengan 2. Berarti X-nya itu sama dengan 1. Berarti A dikali 1 ditambah B sama dengan 2, ya. Oke, berarti A dikali 1 itu A. A tambah B sama dengan 2. Oke, ini dulu nih. Kita punya A plus B sama dengan 2. Oke ya. A plus B sama dengan 2. Ini agak sedikit berbeda dari contoh yang pertama tadi ya. Oke. Nah, kemudian dari fungsi 2. F2 sama dengan 1 ya. Oke. Berarti X-nya itu 2. Berarti A dikali 2 sama dengan ditambah B sama dengan 2. Sama dengan 1. Sorry. Oke, hapus dulu ya. Biar dituliskan bagusan. Berarti A dikali 2 ditambah B sama dengan 1, ya. 2A dikali 2 berarti 2A ditambah B sama dengan 1. Oke, kita punya 2 persamaan nih. A plus B sama dengan 2 dan 2A plus B sama dengan 1. Ya, kita punya 2 nih. Nah. Oke, langkah kedua. Ini yang contoh beda dari yang tadi ya. Kalau yang tadi sudah langsung dapat B-nya karena X-nya itu 0. Kalau sekarang enggak ya. Eliminasi. Oh, udah kalian belajar tentang substitusi eliminasi? Sudah dong di kelas 7. Itu persamaan linier. Substitusi eliminasi ya. Eliminasikan kedua persamaan di atas. Nah, ingat ya, eliminasikan kedua persamaan dia di atas. Berarti A plus B sama dengan 2 dan 2A plus B sama dengan 1. Ya. Oke, berarti tinggal kita eliminasikan. Kita eliminasikan bagaimana? Nah, kita kurangi ya. Untuk menghilangkan B-nya, kita harus kurangi. Waktu kelas 7 pasti udah pernah belajar tentang substitusi dan eliminasi nih. Ya, seharusnya sudah belajar. Oke, kenapa bisa minus? Karena kita mau menghilangkan B karena dia sudah sama ini ya, plus B ya. A dikurangi 2A yaitu minus A. B dikurangi B 0 ya. Nah, sama dengan 2 dikurangi 1 yaitu 1. Nah, berarti minus A tambah 0 berarti tetap minus A sama dengan 1 ya. Nah, tapi yang kita mau cari A. Nah, kita mau cari A berarti minusnya kita pindahkan.
ke 1. Atau kita sama-sama kali minus 1. Berarti A sama dengan minus 1. Ya. Nah, itu sama dengan minus 1. Kok bisa Pak dari minus A menjadi minus A sama dengan 1 menjadi A sama dengan minus 1? Ya, tinggal kita tukar aja minusnya ya, tempatnya. A sama dengan minus A sama dengan 2. Berarti kita tukar, berarti A sama dengan minus 2 ya. Atau A sama dengan minus 10. Berarti minus A sama dengan 10. Kita boleh tukar bolak-balik gitu ya, sama saja. Nah, atau sama-sama kali minus 1. Oke, kita sudah dapatkan A. Maka sekarang mencari B ya. Kita dapatkan A. Sekarang kita mencari B. Berarti dari A plus B sama dengan 2 ya. Nah, A plus B sama dengan 2. Persamaan 1 tadi ya. A plus B sama dengan 2. Berarti A-nya itu minus 1 ditambah B sama dengan 2 ya. A-nya itu kita dapatkan itu minus 1. Maka kita ubah A-nya menjadi minus 1. Oke, minus 1 kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti menjadi plus ya. Berarti B sama dengan 2 plus 1. Berarti B sama dengan 3 ya. Oke. Nah, 2 tambah 1 itu 3. Kita sudah dapatkan nih. A sama dengan minus 1 dan B sama dengan 3 ya. Oke, tinggal kita masukkan ke fungsi linier fx sama dengan ax plus b ya. Oke, berarti A-nya berapa? A-nya itu minus 1 x ditambah b ya. Oke. Minus 1 dikali x minus x ya. Satunya boleh kita tidak tulis jadi B-nya itu berapa tadi? 3 ya. B-nya itu 3. Berarti minus X plus 3. Berarti fungsi X-nya itu adalah minus X plus 3 ya. Oke, di plus X-nya minus X plus 3. Oke, jadi itu ya penjelasan untuk agak sedikit berbeda dari contoh 1 tadi. Tapi paham ya, karena sudah kalian belajar tentang apa? Substitusi dan eliminasi. Ya, ini substitusinya. Persamaan 1. Oke, baik Pak, jelaskan ulang ya. Oke. Jika fx sama dengan ax plus b, kemudian kita punya f1 sama dengan 2 dan f2 sama dengan 1. Nah, kita disuruh cari fungsi fx ya. Oke. Nah, langkah pertama yaitu mencari nilai a dan b ya. Oke, mencari nilai A dan B. Cari nilai A dan B. Nah, kita punya 2 persamaan fungsi. Kita punya fungsi. Nah, kita masukkan satu-satu. Yang pertama F1 sama dengan 2 dan yang kedua F2 sama dengan 1. Ternyata di F1 sama dengan 2 kita dapatkan persamaan ini. A plus B sama dengan 2. Kita misalkan dia persamaan 1 ya. A plus B sama dengan 2.
Nah, sedangkan di fungsi yang kedua kita dapatkan 2A plus B itu sama dengan 1. Kita misalkan dia sebagai persamaan 2 ya. Nah, pahamin ya cara mendapatkan dua persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan 2. Tinggal kita masukkan saja nilai X-nya ya. Oke. Nah, ternyata dari sini dua persamaan itu kita belum bisa mendapatkan berapa nilai A dan berapa nilai B. Ternyata kita belum bisa mendapatkan berapa nilai A dan berapa nilai B. Maka persamaan 1 dan persamaan 2 itu harus kita eliminasikan ya. Nah, di kelas 7 sudah belajar loh. Nah, berarti kita eliminasikan. Berarti jadinya A plus B sama dengan 2, 2A plus B sama dengan 1. Kita kurangi, ya kita kurangi. A dikurangi 2A berarti minus A ya. Atau 1 dikurangi 2 berarti minus 1 atau minus A. Ditambah B dikurangi B itu 0 sama dengan 2 dikurangi 1 1. Maka kita mendapatkan minus A sama dengan 1 atau A itu sama dengan minus 1. Nah, sudah ya. Oke, itu cara yang eliminasi ya. Kemudian sudah dapat nilai A ternyata dari eliminasi. Nah, tapi belum kita dapatkan nilai B. Bagaimana caranya kita dapatkan nilai B? Tinggal kita substitusikan A ke persamaan 1. Yang tadi yang A plus B sama dengan 2. A-nya kita ganti menjadi minus 1. Berarti minus 1 plus B sama dengan 2. Dengan 2. Nah, setelah kita eliminasikan substitusikan A, maka tinggal kita pindahkan minus 1-nya ya. Minus 1-nya tinggal kita pindahkan ke sebelah kanan ya, pindahkan ke sebelah kanan. Pindahkan ke sebelah kanan. Oke, berarti menjadi plus 1 ya. Plus 1. Oke, berarti 2 plus 1 itu sama dengan 3. Nah, A dan B sudah kita dapat. Ya, A dan B sudah kita dapat, maka tinggal kita mencari rumus fungsinya. Tinggal kita cari rumus fungsinya. Rumus fungsinya ya. Tinggal kita mencari rumus fungsinya. Berarti tinggal kita masukkan A dan B-nya ya. A-nya itu minus 1, B-nya itu 3. Berarti fx-nya itu sama dengan minus 3 plus minus x plus 3 ya. Paham ya sampai sini? Oke, biar semakin paham kalian coba kerjakan ini di rumahnya dan dikumpulkan hari Senin ya. Nah, kalian kumpulkan hari Senin. Oke, ya ini PR ya, PR. Satu soal aja. Dan ya satu soal. Soalnya. Oke, diketahui Fx sama dengan AX plus B.
Nah, tentukan bentuk fungsi. Bentuk atau rumus fungsi. Fungsi dari A. Nah, hanya F0 sama dengan minus 6 dan F3 sama dengan minus 5. Kemudian yang B-nya F1 sama dengan 3 dan F2 sama dengan 5. Oke, ini PR-nya ya. Yang A itu kita punya dua fungsi, itu F0 sama dengan minus 6 dan F3 sama dengan minus 5. Kemudian yang B F1 sama dengan 3 dan F2 sama dengan 5. Jadi cari rumus fungsi dari A dan B tersebut. Ya, yang A menggunakan cara yang seperti contoh 1 dan yang B menggunakan cara seperti contoh 2. Oke, itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa dicatat dan ditulis pelan-pelan sambil dipahami ya. Jangan lupa dicatat dan ditulis pelan-pelan. Nah, dan jangan lupa kerjakan PR-nya dan kumpulkan hari Senin ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.